Oke, dari Al Khairia suaranya mana nih? Oke, dari Cikini. Tanjung Priuk. Wah, luar biasa. Mana lagi yang belum disebut? Iya. Oke, kalau gitu kita langsung aja yuk. Sapa-sapa. Tamu Uci hari ini ada 2. Oh ya, kita belum kenalan ya? Ya, tak kenal maka ta'aruf yuk. Iya, nama saya Uci Adiatris. Di sini saya sebagai moderator untuk agenda talk show kita bedah buku bersama dengan Ustadz Lucky Berouf. Ya, penulis buku dari Yuk Move On. Ya, dan ada 2 pembicara. Yang kedua adalah Kak Di. Siapa sih Kak Di? Tahu nggak sih? Ya, nanti kita kenalan ya. Oke. Kita langsung saja sambut kedua pembicara kita, Ustadz Lucky Berouf. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Ya, kemudian pembicara kita yang kedua kita langsung juga undang menuju ke stage utama. Ada Kak Diah Raisya Laksito Resmi, silakan. Ya, Ayah boleh duduk ya? Boleh. Silakan duduk Ustadz. Ya, silakan duduk Kak Diah. Wah, luar biasa ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz dan Kak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana perjalanannya menuju Jakarta Utara? Penuh dengan debu. Subhanallah, kalau Bogor hujan terus mungkin ya? Iya. Iya, luar biasa. Iya, tamu Uci ini dua-duanya dari Bogor. Ya, yang satu masih mahasiswi, insya Allah. Yang satunya lagi Ustadz Kece, yang subhanallah sudah mentrainer beribu-ribu peserta trainer. Insya Allah nanti kita juga akan di training juga ya dengan beliau, insya Allah. Ya, mungkin langsung saja Ustadz, saya bacakan profilnya Ustadz Lucky Berouf. Mungkin hanya sekilas karena nanti akan ada slide-nya. Ya, Ustadz Lucky Berouf ini adalah seorang penulis dan juga inspirator yang beberapa karyanya konsen pada dunia anak muda. Nanti kita tanya kenapa sih feel-nya selalu di anak muda, ya. Awal tahun 2011, Ustadz Lucky ini hijrah ke Bogor dan menulis di beberapa buku seperti buku Rapor Merah Valentine Days, kemudian Biar Kecil-Kecil Berani Nikah, waduh, Santri Emperan, dan beliau juga pernah tinggal di Surabaya sebagai narasumber sejumlah talk show radio. Ya, juga sebagai scriptwriter talk show di radio. Kemudian pendidikannya S1 di STIS Surabaya, di mana hari ini agenda atau aktivitas beliau sebagai creative writer, inspirator nikah mulia, pengkader pendakwah ideologis, publishing manager, dan track recordnya pernah mengenyam pendidikan di SMA Negeri 5, 9, dan 13 Surabaya. Kemudian pernah juga mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Surabaya, Stay Hamfara Yogyakarta, dan juga pernah mengadakan seminar pranikah di Surabaya dan juga Solo. Ini adalah profil ya pembicara kita yang pertama. Kemudian profil pembicara kita yang kedua ini adalah sosok gadis muda ya, kelahiran Bandar Lampung 3 April 1990. Sulung dari Bapak Edi dan Ibu Menu, dan beliau pernah mengenyam pendidikan di SMA 3, kemudian melanjutkan ke jenjang perkuliahan dengan mengambil S1 Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan, dan saat ini masih duduk di bangku kuliah, betah banget ya ngampus ya. Saat ini beliau mengambil pasca sarjana S2 jurusan Gizi Masyarakat di Institut Pertanian Bogor dengan beasiswa pendidikan pasca sarjana dalam negeri atau BPDN, dan beliau pernah menyampaikan kata-katanya, sebagai muslimah penting buat kamu tahu kalau orang itu merhatiin kamu. Merhatiinnya seperti apa? Nanti kita akan sampaikan, dan kita langsung menuju ke sesi kita bersama dengan Ustadz Lucky Berouf. Dipersilakan. Terima kasih. Saya berdiri ya. Silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan sapi, yang salam sedikit sekali. Kita ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman semua yang ada di sini, yang masih jomblo angkat tangan kanannya katakan saya. Oke, jomblo semuanya. Yang hari ini datang bersama dengan pacarnya angkat tangan kirinya katakan saya. Tidak ada yang ngaku? Oke. Baik, teman-teman semuanya, saya panggil teman-teman karena umurnya tidak berbeda jauh ya, 11-12 ya. Saya 11, teman-teman 12 ya. Baik teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Yang datang ke sini, yang pengen move on. Oke. Yang pengen move on dan berarti sudah ketahuan, sudah tahu. Move on itu yang ada di dalam benaknya teman-teman, ya. Ketika mendengar kata-kata move on, ya. Tadi sudah dikenalkan sama Mbak moderator, Mbak siapa namanya lupa saya, ya. Sedikit kurikulum vitae saya, nama saya Lucky Rauf, yang punya Twitter silahkan di follow, yang nggak punya Twitter silahkan bikin, kalau nggak punya duit beli yang second aja, ya. Yang second murah, ya. Lucky Rauf, kalau di buku saya ada tambahan B biasanya di tengah, Lucky B Rauf, ya. Lucky B Rauf. Ada yang banyak bertanya, B-nya itu apa? Ini rahasia teman-teman semua yang ada di sini ya, rahasia. Ini hanya saya kasih tahu kepada teman-teman yang ada di sini. Jangan bilang kalau teman-teman yang di luar sana juga saya kasih tahu. Ya. B-nya apa? B-nya Budianto. Apa namanya? Oke, Budianto. Kelihatan banget orang mana? Orang Jawa. Di sini ada orang Jawa? Oke, orang Jawa. Saya memang orang Jawa, ya. Saya agak sedikit bangga menjadi orang Jawa, karena ternyata nama-nama orang Jawa itu banyak dipakai oleh pemain sepak bola Eropa. Gak percaya ya? Ada namanya Pirlo, Gattuso, ya, Ronaldo, kan gak ada bedanya dengan Budianto, ya. Dan teman-teman tak asal tahu, nama orang Jawa atau orang Jawa itu yang jadi presiden Indonesia dari pertama sampai presiden yang terakhir. Ya, yang pertama siapa? Soekarno. Yang kedua siapa? Soeharto. Yang ketiga siapa? Habibie, Mas. Habibie Ustaz, kan bukan orang Jawa. Kata siapa bukan orang Jawa? Orang Jawa. Habibie itu bahasa Arab. Ya. Bahasa Indonesianya artinya adalah tresno. Ya, jadi Pak Habibie itu tresno, jadi orang Jawa sampai presiden yang terakhir sekarang siapa namanya? Joko Widodo, ya. Itu adalah orang Jawa, agak sedikit bangga ya. Baik, next. Ini sekedar pengenalan saja, buku saya. Yang sebelah sana itu adalah buku BKKBN, ya. Biar kecil-kecil berani nikah, di sini yang sudah besar nggak berani nikah, baca buku ini ya. Mbak, sudah menikah Mbak? Sudah, Alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir, yang paling pojok ini adalah nikah atau putusin dia, ya. Nikah atau putusin dia, ya. Jadi teman-teman yang di sini yang pengen move on, ya, sebenarnya ada di buku ini, tapi ini isinya cerita. Baik, saya akan sedikit sharing tentang buku saya, Yuk Move On.
Teman-teman semua yang di sini saya pengen tanya, saya ingin turun ya. Kalau mendengar kata move on, pernah mendengar kata move on? Oke, Mbak, mohon maaf Mbak, namanya siapa Mbak? Dara. Mbak, ketika mendengar kata move on, apa yang ada di dalam benaknya Mbak? Bangkit mungkin ya. Bangkit. Mbak nggak punya pacar ya? Atau sudah punya suami? Oh belum. Mas sudah punya suami Mas? Sudah punya istri Mas? Oh berarti cocok nih ya? Duduknya sudah berduaan, oke? Mas Radio. Oh, namanya siapa? Yus. Dodo namanya ya, Mas Dodo. Ketika mendengar kata move on atau move on itu apa Mas? Ya, tidak jauh artinya bangkit. Bangkit. Oke. Yang di belakang ini kan semuanya anak-anak SMA ya. Kalau mendengar kata move on itu apa? Pacaran? Jomblo? Melupakan? Oke, sepakat. Isi buku saya adalah yang pertama tentang bab pacaran. Yang kedua tentang bagian single atau jomblo. Yang ketiga ta'aruf. Dan yang keempat adalah galau. Jadi semuanya berbicara tentang move on. Oke ya. Ketika berbicara move on hanya akan ada bermuara pada dua hal. Yang pertama jomblo, yang kedua pacaran. Jomblo, pacaran. Makanya tadi saya menanya, siapa di antara teman-teman semua yang jomblo? Ada yang jomblo di sini? Oke, yang semuanya yang depan ini jomblo semua ya? Oke. Makanya datang ke sini pengen cari jodoh ya? Oke. Yang di belakang ya, jomblo semua ya? Enggak ada yang pacaran? Ada ya? Kalau nggak ngaku saya doakan ya. Saya doakan habis ini putus ya. Baik, jomblo atau pacaran? Benar nggak sih pacaran itu lebih terhormat dari jomblo? Yang pacaran, jawab. Hah? Ada yang mau menjawab? Benar nggak pacaran itu lebih terhormat dari jomblo? Enggak ya? Serius? Cius? Mi apa? Ya mikirin sendiri ya. Baik, apakah pacaran itu lebih terhormat dari jomblo dan kenapa pacaran itu harus ditinggalkan? Sebenarnya Allah SWT sudah jelas melarang aktivitas pacaran itu, yaitu kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina fa innahu fa'isa wasa'as sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina, yang sebelah sana enggak kelihatan ya. Janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji. Allah memberi korinah, memberi indikasi, memberi korinah di ayat tadi. Apa korinahnya? Yang pertama adalah perbuatan yang keji. Dan yang kedua apa? Yang kedua adalah sesuatu jalan yang buruk. Sebenarnya ini sudah cukup untuk mengingatkan kita sebagai seorang muslim untuk tidak mendekati aktivitas yang mendekati zina. Dan salah satunya adalah pacaran. Tapi ternyata teman-teman remaja, ya, para pemuda itu kemudian tidak berhenti untuk pacaran. Kenapa? Kok tidak berhenti? Dan kenapa? Dan saya selalu akan bertanya, kenapa pacaran itu harus ditinggalkan? Yang pertama, karena pacaran itu pembohongan publik. Di buku saya sampaikan bahwa saya pacaran itu pembohongan publik. Jadi bukan hanya para pejabat saja yang melakukan pembohongan publik, yang sebelum menjabat presiden mengatakan BBM tidak naik, sekarang kemudian naik, itu pembohongan publik, ya. Tapi orang pacaran juga bisa melakukan pembohongan publik. Apa pembohongan publiknya? Kita lihat. Katanya pacaran itu penjajakan pranikah. Katanya pacaran itu penjajakan pranikah. Betul atau tidak? Ini bullshit. Bullshit. Bull itu apa? Bull itu kebo, shit itu tai. Jadi tai kebo. Faktanya 32% remaja mengaku pernah melakukan hubungan seks pranikah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2012 menyatakan 32% remaja pernah melakukan hubungan seks pranikah. Jadi yang dimaksud penjajakan pranikah itu adalah seks pranikah. Kalau itu jawabannya, kalau itu alasannya maka betul. Ternyata dijajaki dulu sebelum menikah.
kamu setia atau tidak, maka akan dan hasilnya 32%. Next. Katanya kalau nggak pacaran itu akan ibarat beli kucing dalam karung. Hello. Beli kucing apa mau beli suami? Hah? Mas, kalau nggak pacaran kan kita nggak bisa tahu kelemahan atau kelebihannya. Kata siapa? Kata siapa? Justru ketika orang pacaran itu akan tahu kelemahan dan kelebihannya. Dan faktanya orang yang pacaran sekian tahun, kita lihat beberapa para artis ya, ketika pacaran sekian tahun ternyata kemudian umur menikahnya tidak selama ketika pacaran. Dan ini faktanya, 8 dari 100 keluarga di Indonesia bubar karena perselingkuhan. Republika. Data Republika tahun 2007, mohon maaf. Apalagi yang berikutnya, kenapa kita harus meninggalkan pacaran? Karena pembohongan publik. Apa? Mas, kalau nggak pacaran kan nggak selalu harus zina, Mas. Kita pacarannya aman-aman, Mas. Kita LDR, Mas. LDR, long distance relationship. Saya sekarang juga LDR sama istri saya. Saya di sini, istri saya di rumah, ya. LDR ya. LDR, Mas, kita nggak ngapa-ngapain, Mas. Kita juga aktivis Islam, ya. Saya pakai yang perempuan pakai kerudung, yang laki-laki pakai kopiah, pakai baju koko. Jadi kalau mau pacaran kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah megang Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau lupa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. Besoknya diulangi lagi. Apa seperti itu? Hah? Faktanya di antara 100 remaja 51 tidak perawan. Ya. Ini yang berbicara bukan saya, yang berbicara data. Ini data dari liputan6.com tahun 2012 ketika Kepala BKKBN Sugiri Sarip mengatakan di peringatan Hari AIDS Dunia, mengatakan bahwa 100 remaja 51 tidak perawan. Itulah yang dikatakan pacaran itu pembohongan publik. Oke, yang kedua apa? Kenapa pacaran itu harus ditinggalkan? Pacaran itu berpotensi galau. Berpotensi galau. Betul ya? Oke, berarti yang di sini yang berteriak pacaran itu galau berarti nggak pacaran ya? Oke, berarti langsung nikah ya? Oke, nanti siap mentaarufkan berarti. Berpotensi galau, di mana galaunya? Saya sejak tahun 2007 mengamati aktivitas teman-teman remaja ketika berpacaran, dan proses orang berpacaran itu ada 3. Proses orang berpacaran itu ada 3. Yang pertama adalah identifikasi. Yang pertama apa? Identifikasi. Ketika seorang cowok melihat seorang cewek atau sebaliknya melihat cewek melihat cowok, cowok itu biasanya melihat cewek itu simpel sekali. Saya sebagai seorang cowok mengakui bahwa melihat cewek itu simpel sekali. Apa yang dilihat? Eksteriornya, penampakan luarnya, cantik, bodinya gitu. Tapi berbeda dengan perempuan. Perempuan melihat laki-laki itu justru dari interiornya, dari inner handsome-nya, ya. Apa? Baik, ya, jujur, ya, rajin, suka menabung, itu begitu. Tidak sombong, ya. Itu diantaranya. Kalau dua orang ini ketemu, dan saya pengen nanya, Mas, yang laki-laki yang ada di depan, Mas tahu nggak kelemahan perempuan itu ada di mana, Mas? Di telinga. Oke. Yang perempuan saya tanyai, kelemahan laki-laki ada di mana, Mas? Di mata. Oke. Mbak yang di depan, setuju? Kelemahan laki-laki ada di mana? Di mata. Di mata. Yang perempuan di telinga. Oke, sepakat ya. Oke, mana buktinya? Begini buktinya. Misalnya ambil saja namanya Joko. Pengen menembak Siti, ya. Joko pengen menembak Siti. Maka apa yang dilihat oleh Joko? Joko akan mencari tahu temannya Siti itu siapa. Kalau ini anak zaman SMA ya, zaman saya dulu SMA begitu. Biasanya nembaknya lewat temannya.
Ya, nembaknya lewat temannya. Dia akan nanya tanggal lahirnya Siti bulan apa. Tanggal dan lahirnya bulannya itu bulan apa. Untuk apa? Mengetahui zodiaknya. Ya, mengetahui zodiaknya. Maka kalau misalnya ketahuan bulan April sekitar tanggal 20-an, maka dia akan bisa memastikan, oh bintangnya adalah Pisces. Pisces. Joko sendiri bintangnya Libra, maka dia membuka majalah gadis. Kalau di majalah Umi nggak ada ya, majalah Umi nggak ada. Majalah gadis dibuka, set, ketemu. Set. Apa yang dibaca? Zodiak kolom asmara. Set, ketemu bintang Pisces dan dibaca. Bulan ini bintang Pisces cocok dengan Libra. Yes. Joko bilang begitu, kemudian apa yang dilakukan? Joko nembak lewat temannya. Joko nembak lewat temannya. Dan biasanya pengen ketemu dan janjian. Ketika sudah janjian, akan terbukti di mana kelemahan laki-laki dan di mana kelemahan perempuan. Kalau zaman saya dulu waktu ketika muda, biasanya ketika bertemu rayuannya adalah jika engkau jadi bunganya, maka aku akan jadi kumbangnya. Ya, itu zaman saya dulu, jadul sekali ya, jadul banget. Tapi zaman sekarang berbeda, rayuannya berbeda, sudah membawa nama-nama bapaknya. Si Joko kemudian melihat Siti yang cantik, kemudian dia bilang, bapak kamu tukang es ya. Maka apa yang didengar oleh Siti, maka kemudian Siti menjadi kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek. Yang keluar dari mulutnya Siti adalah tidak ada kata lain kecuali adalah, kok tahu? Gitu. Kok tahu? Padahal Siti bisa menjawab, kan ketika ditanya Joko, bapak kamu tukang es ya? Aku anak yatim, gitu ya. Kan Siti bisa bilang begitu ya. Tapi Siti jujur ya, bahwa Siti punya ayah dan ayahnya tukang es. Kok tahu gitu? Kemudian Joko jawab apa? Karena kamu telah mendinginkan hatiku. Gitu. Kelepek-kelepek lagi. Ditembak, jadian, identifikasi. Yang kedua apa? Intimasi. Kalau sudah jadian, sudah jadi pacar, maka sudah saling dekat, intimasi, sudah saling dekat. Sudah saling dekat, maka dunia itu serasa milik mereka berdua. Yang lainnya kemana? Yang lainnya ke gusur sama Satpol PP. Ya. Jadi seakan-akan enggak makan itu ingat kamu gitu ya. Mandi ingat kamu, pas BO juga ingat kamu. Gitu. Ya. Ingat. Rasa-rasanya itu sehari nggak ketemu itu rasa-rasanya 24 jam, itu begitu ya. Memang betul ya, 24 jam. Nggak ketemu, intimasi sudah saling dekat. Dan di intimasi inilah nanti akan terjadi yang namanya proses KNPI. Proses KNPI, apa itu KNPI? Bukan Komite Nasional Pemuda Indonesia, bukan. Tapi K yang pertama, K itu adalah KIS. Ini menurut penelitian di Yogyakarta. Menurut penelitian Iwi Wijayanto, proses intimasi ini akan terjadi, di dalam proses intimasi ini akan terjadi tahapan yang namanya KNPI. K itu KIS, ya. KIS, menurut penelitian, KIS-nya itu dibedakan menjadi dua. KIS dry sama KIS wet. Ya, jangan dibayangkan. Yang belum menikah jangan dibayangkan. Saya yang sudah menikah nggak bisa membayangkan. KIS dry sama KIS wet itu kayak apa? Satu-satunya bayangan saya, kiss wet, kiss itu cium, wet itu basah. Ciuman basah itu seperti ini, cuh. Ya, begitu. Kiss, kalau sudah berani kiss apa yang terjadi? N itu apa? Neck itu leher. Kalau perempuan di sini merah-merah, yang nggak pakai kerudung, ya merah-merah, bukan karena masuk angin, bukan. Tapi itu habis digigit sama pacarnya. Necking. Yang berikutnya apa? P itu petting. Petting itu meraba dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Yang diraba sama yang meraba sama-sama senang. Tinggal kemudian satu langkah yang terakhir adalah I. Itu apa? Intercourse. Intercourse itu hubungan suami istri. Kalau sudah seperti itu maka kemudian menurut penelitian tadi 97,3% wanita di Yogyakarta tidak perawan. Ada yang di sini orang Jogja?
Nggak ada ya. 97,3% tidak perawan. Terjadi intimasi. Di semua proses ini akan terjadi kegalauan. Yang enggak punya pacar, yang jomblo, pengen punya pacar. Kalau malam minggu biasanya super galau, ya. Super galau ya, saya super galau. Biasanya kegalauannya itu ditularkan di Facebook, ya. Orang jomblo itu biasanya kalau malam Sabtu berdoa. Berdoa supaya hujan deras. Ya. Supaya hujan deras. Dan biasanya kalau mendungnya sudah gelap, dia akan update status di Facebook. Mendung ini gelap seperti hatiku. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Itu di-like sama teman-temannya. Berarti teman-temannya juga galau ya. Itu begitu. Oke, baik Ustaz. Habis waktunya? Tinggal satu proses lagi ya. Iya. Yang terakhir adalah kontroversi. Jadi kalau sudah dekat, kalau sudah terjadi proses intercourse tadi, si cowok sama cewek, Joko sama Siti tadi, maka yang terjadi adalah apa? Si Joko akan berpikir bahwa kepada Siti, kok Siti begitu ya? Jangan-jangan dia di luar sana juga begitu sama sama cowok yang lain. Apakah kemudian si Siti tidak berpikir begitu? Sama. Kalau kemudian kedua-duanya berpikir yang sama, maka akan terjadi kegalauan yang tingkat akut. Kalau tingkat akutnya tidak bisa teratasi, maka mereka putus. Kalau mereka putus akan terjadi proses yang pertama lagi, intimasi, kontroversi, dan begitu seterusnya. Ya, itu yang kedua. Pacaran, pembohongan, kegalauan. Kemudian yang terakhir, pacaran itu berakhir kenistaan atau kerugian. Ini siklus hitam pacarannya. Ya, pacaran itu kredit zina, kebebasan hamil, kehamilan yang tidak diinginkan maupun kehamilan yang diinginkan. Yang kehamilan tidak diinginkan akan terjadi aborsi, yang tidak diinginkan atau yang diinginkan akan terjadi NBA. NBA itu nikah by accident, kedua-duanya tidak ada yang baik. Ya. Ya, yang masih galau, yang masih nggak bisa move on, saya punya obatnya nih. Aha, cie ya, Kak Uci nih, ya Uci pegang sebuah buku yang dikarang, ditulis sendiri oleh narasumber kita tadi, yakni Ustadz Luki, ya. Yuk move on, ya. Ya, langsung saja kita menuju ke pembicara kita yang kedua, ada Kak Diah Raisya Laksita Resmi. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maju kali ya. Boleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kali ya biar ganjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Ustadz Luki udah ngasih banyak sekali materi tentang move on-nya, tentang apa ya, percintaan. Karena kan tadi teman-teman semua kalau yang di bayangannya itu kalau move on itu cuma untuk jomblo gitu ya, cuman untuk pacaran. Tapi kalau saya di sini kebetulan dari panitia mau menceritakan move on di bidang yang lain gitu ya. Tapi sebelumnya kayaknya kita perlu kenalan dulu ya Cia. Betul. Karena kan sekali. mungkin nggak tahu nih sebenarnya saya siapa sih dari antah barantah ada di sini gitu. Ta'aruf dulu ya Kak ya. Betul, tak kenal maka ta'aruf. Jadi ini ringkasan yang singkat banget dari perjalanan hidup saya dari mulai SMA kelas 3 sampai masuk di kampus. Awalnya saya domisili di Bandar Lampung adik-adik. Masnya pengen muter lagi kayaknya. Mas nanti aja mas muternya di rumah ya mas ya, sambil bermuhasabah gitu. Ya, jadi kisah singkatnya, saya domisilinya di Bandar Lampung adik-adik. Ada yang tahu Bandar Lampung itu di mana? Bandar Lampung di mana Bandar Lampung? Sumatera, di Lampung ya. Saya awalnya nggak punya niat sama sekali buat melanjutkan kuliah di IPB, apalagi di Jabodetabek lah yang jauh dari Lampung. Satu-satunya universitas yang saya kenal waktu itu cuma Unila, Universitas Lampung. Karena saya notabene anak mami gitu ya. Apa-apa tuh pokoknya semuanya yang ngurusin mami papi gitu. Di sini mungkin banyak anak mama anak papa juga ya, yang mungkin dilarang gitu kuliah jauh-jauh, takut sakit gitu ya. Nah, ini adalah kisah di mana itu kayaknya sudah takdir Allah gitu ya, sudah takdir Allah.
yang menentukan bahwa kayaknya saya harus keluar dari Lampung dan mencari ilmu yang lebih banyak lagi gitu. Teman-teman di sini pada mau kuliah di mana rencananya? UNJ, UI. Emang nggak ada yang mau kuliah di IPB apa? Ini udah datang loh di sini. Promosi jadinya ya. Apapun itu universitasnya, pesannya adalah raih cita-cita kalian itu dengan penuh semangat dan optimisme. Saya punya sedikit cerita. Kenapa Allah menjerumuskan saya masuk SMA 3 Bandar Lampung, selanjutnya Allah memberikan trek saya menuju Institut Pertanian Bogor. Dulu saya masuk SMP 4 Bandar Lampung yang salah satu SMP favorit di Bandar Lampung. Kemudian saya masuk kelas unggulan dan saya jadi juara pertama. Nggak ada kurang ya, SMP unggulan, kelas unggulan, juara 1 lagi gitu. Dulu zaman saya tahun 2000 berapa ya, saya kuliahnya angkatan 2007. Kurang lebih sekarang usianya 24 tahun, kurang lebih 2004 ya, kurang lebih 2004 itu masih zamannya Eptanas. Kalau teman-teman sekarang zamannya UAN ya, zamannya UAN. Jadi pas SMP, saya itu mengikuti Praepta. Sebelum ada Eptanas ada namanya Praepta. Di Praepta, itu nilai saya salah satu nilai yang terbaik di SMP. Praepta ya, sebelum Epta, menjelang Epta itu ada Praepta, uji coba. Di Praepta itu saya menjadi salah satu yang terbaik. Dan itu pernah menjadi salah satu nominasi gitu ya, siswa unggulan dan mengikuti berbagai olimpiade saat SMP. Mungkin ada kesombongan di hati saya bahwa saya kayaknya setelah lulus SMP bisa menaklukkan SMA unggulan manapun yang ada di Bandar Lampung, bahkan mungkin di Indonesia, gitu ya. Mungkin ada kesombongan seperti itu. Saat Eptanas itu ada 3 mata pelajaran yang penting banget buat kita lulus. Yang pertama itu matematika, kedua itu bahasa Inggris, yang ketiga itu bahasa Indonesia. Dan tahu nilai saya berapa? Ada yang bisa nebak nggak, guys? Nilai saya ada 2 mata pelajaran yang bikin saya shock gitu ya. Matematika sama bahasa Inggris. Ada yang bisa nebak nggak? Saya dapat nilai berapa? 6. Berapa? 10, bukan. Berapa? 4. 4 mah nggak lulus. Berapa? 5. Nilai matematika saya, masih ngotot aja 4, nilai saya 5. Nilai saya 5 untuk matematika dan bahasa Indonesia. Bayangin perasaan saya saat itu, saya adalah juara pertama di kelas unggulan dan di SMP unggulan. Nilai Praepta saya, itu adalah salah satu nilai Praepta tertinggi yang ada saat itu. Eptanas, saya dapat 5 gitu. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, matematika. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami ya gimana rasanya nilai itu jelek gitu ya. Itu sakitnya tuh di sini, sakit banget gitu. Saya tuh juara 1 loh gitu ya. Dan saat itu saya pupus harapan, saya nggak mungkin bisa masuk SMA unggulan yang saya inginkan. Boro-boro SMA unggulan, mungkin SMA yang nggak unggulan aja nggak mau nerima saya. Orang nilai saya 5 kok untuk 2 mata pelajaran, gitu kan. Tapi ini sebuah skenario Allah yang sangat indah. Saat itu sistemnya nggak pakai nilai ternyata. Semuanya sistemnya dengan 70% itu tes masuk, ujian lagi. Dan 30% itu pakai nilai Eptanas. Dengan segala macam kesetresan zaman dulu, anak SMP gitu ya, saya down banget. Dan akhirnya mencoba untuk masuk di salah satu SMA unggulan yang ada saat itu. Salah satunya adalah SMA 3 Bandar Lampung. Saya udah ikut tes, saya udah mengerahkan semua yang saya bisa. 2 minggu kemudian ada pengumuman di koran Lampung Pos. Saya masuk tuh, gitu ya. Saya masuk di SMA itu. Saya masuk di SMA 3 Bandar Lampung, itu juga urutannya hampir paling bawah gitu ya. Dari 300 yang diterima, saya urutan 20 terbawah. Tapi belum di sini klimaks ceritanya. Saat saya MOS, ini agak horor nih ceritanya. Sok misterius. Saat saya MOS kan biasanya berapa? 3 hari ya. Saya udah buat baju, udah administrasi semuanya udah saya selesaikan. Semuanya udah saya selesaikan, udah ikut jadi peleton pengibar bendera karena saat itu MOS itu adalah 17 Agustus. Karena saya tinggi makanya saya dipilih jadi peleton pengibar bendera. Di hari kedua MOS, kepala sekolah saya mengumumkan begini. Orang tua dipanggil, bapak ibu-ibu. Pengumuman di koran Lampung Pos kemarin itu ada kesalahan. Disket yang digunakan, dulu zamannya disket, belum ada flash disk.
disket, masih zaman disket. Disket yang digunakan itu rusak. Jadi 30 nama anak yang harusnya masuk, itu jadi nggak masuk. Lah jadi saya gimana? Saya kan 30 terbawah, gitu ya. Saya 30 terbawah. Saya tuh nyari ya, pengumuman ulang dipajang di taman sekolah gitu ya, di lapangan sekolah. Saya nyari gitu ya, mana nama saya gitu, dan ternyata nggak ada. Saya udah mos 2 hari, sehari lagi udah jadi siswa SMA 3 gitu. Itu luar biasa, gimana gitu rasanya. Dan akhirnya dengan berbagai rapat yang ada, di hari ketiga mos itu diumumkan kembali gitu ya, bahwa ternyata yang udah ikut mos selama 2 hari tetap masuk gitu jadi siswa SMA Negeri 3 gitu. Itu luar biasa, bagi saya itu adalah salah satu bentuk move on gitu ya, bentuk move on gitu ya, move on dalam cara yang berbeda. Saat itu saya merasa gagal sekali gitu ya, udah nilai FTANA saya jelek gitu ya, kemudian saya hampir ditolak oleh SMA gitu ya, seperti itu. Dan itu yang kemudian mungkin di sini adik-adik akan merasakan nih nanti nilai UAN-nya seperti apa gitu ya, dan kemudian cita-cita adik-adik nanti akan seperti apa, mau masuk universitas yang diinginkan seperti apa. Itu mungkin akan kerasa. Dan ini saya berpikir kalau bukan karena Allah gitu ya, kalau bukan karena Allah yang ngerusakin disket itu gitu ya, itu nggak mungkin tuh ya terjadi saya masuk di SMA itu dan kemudian saya masuk ke IPB kayak gitu. Itu mungkin ya kisah singkat untuk menjadi sosok yang move on. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk 2 pembicara kita hari ini yang luar biasa. Masih seputar move on. Ya kalau Ustadz Lucky dan Kak Di ya, saya menyapanya dengan Kak Di. Ini kita melihat sisi move on dari kacamata yang berbeda ya Ustadz ya. Nah gimana sih Ustadz, mungkin sebelum kita bertanya kepada audiens yang mungkin ingin bersharing di sini, saya mau tanya gimana sih Ustadz dan Kak Di supaya kita tidak terlarut-larut ya, berada di dalam zona yang namanya give up gitu. Kayaknya merasa terpuruk sekali ketika pada saat itu ketika Kak Di menyampaikan salah satu kisahnya ya, itu gimana Kak? Mungkin Ustadz Lucky terlebih dahulu yang ingin menyampaikan dari sisi perasaannya. Iya. Siapa yang pernah diputusin pacarnya? Ayo jujur, ngaku. Oke. Sakitnya di mana? Di situ. Sakitnya di situ ya. Kalau orang diputus pacarnya, maka pilihannya itu cuma ada 2. Cari pacar lain atau move on. Ya. Kalau nggak ngerti dosa, maka pilih cari pacar yang lain. Tapi kalau ngerti dosa pasti akan pilih move on. Nah, bagaimana tipsnya biar move on? Ya, yang pertama begini teman-teman semuanya. Kita itu akan tergantung kepada siapa teman kita. Ya, kita akan tergantung siapa teman kita. Kalau kita bersama teman-teman orang yang suka galau, berteman dengan orang yang pacaran, maka kemudian akan terpikir untuk pacaran lagi dan pacaran lagi. Ya, kalau kita kalau kita berteman dengan teman-teman seperti itu, maka kita akan mengulanginya lagi. Tapi berbeda kalau misalnya kita berteman dengan orang-orang yang tidak pacaran, yang tidak suka galau, yang tidak suka galaunya itu di-share di Facebook, maka kemudian akan berubah. Yang kedua, selain kemudian berteman, ya, yang pasti bahwa umur kita itu masih muda. Jadikan umur kita yang masih muda, contohnya Mbak siapa namanya? Mbak Dia. Life is choice. Hidup itu pilihan. Jadi kalau memilih galau, ya akan galau seterusnya. Tapi kalau memilih move on, maka sudah ada contohnya. Mbak Dia sudah memberi contoh kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara kita, ya, ada yang kemudian galaunya itu tidak sembuh-sembuh. Kira-kira kenapa? Ada satu masalahnya adalah kenapa kita kemudian kalau misalnya galau dan tidak bisa move on, ya, atau galau kemudian move on, kita itu kadang-kala mengandalkan orang lain. Saya sering menyampaikan begini, me plus Allah is enough. Jadi saya
Dan Allah itu sudah cukup. Kadang-kala kalau kita galau misalnya begitu, kita sering mencari teman. Ya kalau teman kita itu setia. Ya kan? Kadang-kala teman itu tidak bisa kita andalkan. Siapa yang satu-satunya yang bisa andalkan adalah Allah SWT. Maka selain move on, kita juga harus move up. Harus move up. Ya. Bagaimana kemudian kita mencoba introspeksi, muhasabah dan seterusnya, melihat bahwa hidup kita itu tidak hanya untuk sekedar move on. Tidak hanya sekedar untuk kegalauan. Ya. Hidup ini masih butuh waktu yang kalau kita masih muda, masih banyak waktu yang harus kita lakukan untuk itu semuanya. Iya, ya, ada jadi hal 3 yang hal lain itu. Ya Ustadz ya, Ya, ada hal lain yang lebih penting. Iya, gitu. kira-kira begitu. Mungkin bisa sedikit memberikan conclusion untuk para audiens yang ada di sini. Silakan Kak Di. Nanti kalau yang mau tanya siapa? Ke ke Ustadz Lucky ataupun ke saya nanti bisa di belakang setelah acara ini kali ya, bisa bertemunya gitu. Kalau saya sih ingin menyampaikan sedikit ya, bahwa kita itu sangat berhak untuk berubah. Kita berhak untuk berubah. Tapi yang perlu kita highlight, underline, italic adalah kita wajib untuk berubah ke arah yang lebih baik. Jadi kita berhak berubah. Mau berubah seperti apa terserah gitu ya. Kalian nanti akan memasuki fase-fase kuliah itu akan beda sama fase-fase SMA. Beda banget gitu. Atau mungkin setelah nanti pasca kuliah akan beda. Setelah menikah akan beda gitu. Kalian berhak untuk berubah. Mau jadi seperti apa. Tapi kalian wajib untuk berubah menjadi yang lebih baik. Oke, super. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Lucky dan juga Kak Adinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua pembicara kita yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Ustadz Lucky dan Kak Adinya. Iya. Ya, untuk kakak-kakaknya bisa dipersilakan. Iya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kakak-kakaknya. Masih semangat ya? Masih, tapi kita tutup dulu ya acara talk show kita seputar bedah buku You Move On bersama dengan Ustadz Lucky B. Rauf dan juga bersama dengan mahasiswi berprestasi yakni Kak Diah Raisya Laksitoresmi. Saya Uci Adiatris undur diri dari talk show ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.